Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal lail wan nahar was samsa wal qamar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan aktivitas. Selawat serta salam kepada arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tausiah kita pada kesempatan ini berjudul Bahaya Sombong, Rakus, dan Dengki. 3 sifat yang harus kita jauhi ini kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah sombong. Dalam Al-Quran diceritakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang bernama manusia, yakni Adam alaihissalam. Setelah ditiupkan ruh, seluruh malaikat yang ada di surga di kala itu diminta sujud kepada Adam, kecuali iblis. Semuanya sujud, iblis tidak mau. Iblis berkata, "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Engkau jadikan aku dari api, engkau jadikan dia dari tanah. Di sini ada kesombongan. Maka iblis diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Orang yang sombong tidak akan masuk surga. Dia akan bersama iblis besok dihalau ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah insanun fi qalbihi mithqalun habbatin min hardalin min kibrin. Artinya tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. Astaghfirullahalazim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, sifat buruk yang kita bicarakan pada kesempatan ini adalah rakus. Juragan kaya di masa Nabi Musa alaihissalam, yakni Qarun. Qarun ini semula adalah orang miskin, anaknya banyak, dia taat ibadah kepada Tuhan. Suatu hari Qarun datang kepada Musa. "Wahai Musa, doakan saya kepada Tuhan supaya nasib saya berubah." Kata Musa, "Tidak usah Qarun, besok engkau lupa diri." Qarun berkata, "Tidak Musa, saya akan bersyukur kepada Allah. Saya akan membantu orang-orang lemah." Dia terus merengek kepada Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika didoakanlah oleh Nabi Musa sehingga Qarun nasibnya berubah. Lama-lama dia menjadi orang kaya. Qarun sudah mulai rakus. Dia tidak mau berzakat, bakhil, menghina orang-orang yang miskin, orang-orang lemah. Disinilah datangnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara hadirin rahimakumullah, Allah murka kepada Qarun. Seluruh harta kekayaannya, Qarun beserta keluarganya, ditelan oleh bumi. Lenyaplah harta Qarun tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Artinya, kemewahan telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur atau masuk ke dalam tanah. Janganlah begitu, kelak engkau akan merasakan akibatnya. Hadirin rahimakumullah. Lalu sifat yang ketiga, sifat buruk yang kita bicarakan pada kesempatan ini adalah dengki berujung kepada pembunuhan. Hikayat di masa Nabi Isa alaihissalam, 3 pengembara yang setia. Suatu hari ketiga pengembara ini pergilah mengembara, sehingga sampailah di suatu daerah, di suatu negeri. Negeri itu hancur dihantam gempa yang dahsyat. Yang ada adalah puing-puing sisa bangunan. Negeri itu sunyi, tidak ada manusia yang hidup di sana. Lalu ketiga pengembara ini menemukan 3 karung emas. Mereka ambil, melanjutkan perjalanan mereka. Sudah sekian jauh berjalan, mereka berhenti di suatu tempat istirahat karena perutnya sudah lapar, capek. Akhirnya diutuslah salah seorang temannya pergi membeli makanan. 2 orang yang menunggu. Ketika kawan ini pergi membeli makanan, 2 orang yang menunggu ini timbullah dengki. Mereka mufakat, ketika kawan yang beli makanan itu nanti datang, mereka hajar, dia mati, emasnya dibagi 2. Sementara yang pergi membeli makanan juga berniat dengki. Dia beli makanan, lalu dia kasih racun. Ketika yang beli makanan sudah datang, tanpa membuang waktu, dihajarlah oleh yang 2 orang ini, mendarat ke tempat bengkulu di wajahnya, keluar saus merah di mulutnya, mati. Makanan yang dipegangnya tadi terjatuh dan masih dalam kemasan. Mereka buka karena perut sudah keroncongan, lalu dia makan. Dalam hitungan 5 menit saja, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbuih mulut mereka tersebut, mata terbelalak, pingsan dan mati. Ketiganya terkapar, emas tinggal. Inilah sifat buruk yang kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mesti kita jauhi dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.